Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Desain dan Pemrograman Web akan menjelaskan HTML5 dan CSS3 beserta implementasinya. Sebelumnya, kami beranggotakan kelompok 1 Arum Julindasari, 2 Dina Romawati, dan yang ketiga Fajar Setio Wibowo. HTML5. Pengertian dari HTML5 sendiri yaitu revisi dari Hypertext Markup Language (HTML), bahasa pemrograman standar untuk menggambarkan konten dan tampilan halaman web. Salah satu perbedaan terbesar antara HTML5 dan versi standar sebelumnya adalah bahwa versi HTML yang lebih lama memerlukan plugin dan API eksklusif. HTML5 menyediakan satu antarmuka umum untuk membuat elemen dimuat dengan lebih mudah. Misalnya, tidak perlu menginstal plugin Flash di HTML5 karena elemen akan berjalan dengan sendirinya. Fitur sintaksis baru diperkenalkan untuk mendukung ini, seperti teks, video, audio, dan kanvas. HTML5 juga memperkenalkan fitur-fitur baru yang benar-benar dapat mengubah cara pengguna berinteraksi dengan dokumen, termasuk aturan penguraian baru untuk meningkatkan fleksibilitas, atribut baru, penghapusan atribut yang sudah ketinggalan zaman atau berlebihan, adanya fungsi drag and drop yang belum ada di versi sebelumnya, pengeditan offline, penyempurnaan pesanan, aturan terperinci untuk penguraian, pendaftaran MIMI, dan penanganan protokol. Yang terakhir ada standar umum untuk menyimpan data dalam database SQL atau web SQL. Selanjutnya ada teks HTML5 beserta implementasinya. Salah satunya ada teks doc tipe, teks yang digunakan untuk mendefinisikan jenis dokumen. Dengan implementasinya yaitu doc tipe HTML. Kemudian ada teks header. Teks header yaitu digunakan untuk mendefinisikan sebuah header untuk bagian suatu halaman. Dengan implementasinya header. Kemudian ada tag asset, teks yang digunakan untuk mendefinisikan konten selain konten halaman. Dengan implementasinya, asset class sama dengan sidebar. Selanjutnya ada teks nav, teks yang digunakan untuk mendefinisikan navigation link. Dengan implementasinya yaitu nav class sama dengan menu. Ada tag video. Tag video digunakan untuk mendefinisikan bahwa ada sebuah file video pada web. Untuk implementasinya seperti berikut. Kemudian ada tag audio. Tag yang digunakan untuk mendefinisikan bahwa ada sebuah file audio pada web. Untuk implementasinya seperti berikut. Kemudian ada tag dialog. Tag yang digunakan untuk mendefinisikan dialog atau conversation. Untuk implementasinya seperti berikut. Kemudian tag artikel. Tag yang digunakan untuk mendefinisikan sebuah artikel yang tercantum dalam web. Untuk implementasinya seperti berikut. Kemudian CSS3. CSS3 adalah versi peningkatan terbaru dari versi CSS sebelumnya, yaitu CSS2. Perubahan signifikan pada CSS3 dibandingkan dengan CSS2 adalah pengenalan modul, di mana manfaat baik dari fungsi modul tersebut adalah memungkinkan spesifikasi diselesaikan dan diterima lebih baik karena segmen diselesaikan dengan dan diterima dalam porsi. Kemampuan yang dimiliki CSS3 antara lain, yang pertama, CSS3 mampu membuat efek animasi secara independen tanpa membutuhkan software tambahan seperti Adobe Flash dan Microsoft Silverlight. Karena hanya menggunakan kode-kode, maka web tidak akan berat atau tidak lama dan tidak boros kuota untuk membukanya. Yang kedua, ada CSS3 mampu memberikan efek grafis terhadap teks, kolom, tabel, serta penataan huruf. Kemudian yang ketiga, CSS3 mampu menampilkan berbagai macam dan jenis huruf selain web state font. Yang keempat, CSS3 mampu merekonstruksi secara visual tampilan blog,
seperti merubah ukuran kotak, transformasi 2 dimensi atau 3 dimensi, memberikan efek sudut atau radius, dan shadow atau bayangan. Yang terakhir, CSS 3 mampu memanipulasi secara visual warna, desain, tekstur dalam suatu halaman HTML atau XHTML. CSS 3 yaitu tag border. Border ini digunakan untuk mengubah posisi dan untuk mengubah sudut menjadi bulat. Untuk implementasinya seperti berikut. Selanjutnya text shadow. Text shadow ini digunakan untuk membuat bayangan pada teks. Untuk implementasinya color sama dengan green, border sama dengan 10 px solid, border strip white sama dengan medium 14 px. Selanjutnya text transform. Text transform jadi digunakan untuk mengatur konten teks elemen menjadi huruf besar atau kecil dan menggunakan huruf kapital untuk huruf pertama setiap kata. Untuk implementasinya p.out text transform sama dengan uppercase, p.cap text transform sama dengan kapitalis, p.loud text transform sama dengan lowercase. Selanjutnya tag font family. Font family dapat menampung beberapa nama font sebagai sistem tag. Untuk implementasinya itu font family sama dengan Times New Roman. Times New Roman merupakan tipe dari teks, kemudian Times dan serif. Selanjutnya tag empty cell. Empty cell menentukan apakah pembatasan harus ditampilkan jika sel tidak memiliki data. Untuk implementasinya border collapse sama dengan separate, kemudian empty cell sama dengan height. Selanjutnya tag text decoration. Text decoration umumnya digunakan untuk menghapus underline default dari token. Untuk implementasinya color sama dengan hashtag ff0000, text decoration sama dengan none. Selanjutnya text color value border. Color value border atau warna outline bagi suatu elemen belum ditentukan, maka sebagai gantinya color value akan digunakan. Contohnya text value seperti hashtag f0000 ini digunakan untuk CSS 3. Untuk implementasinya p.1 color hashtag 000 ff border 2px solid. Untuk p.2 color hashtag 000 ff 00 outline 2px solid. Kemudian property tag margin. Penjelasannya, properti margin CSS 3 memungkinkan untuk mengatur margin di sekitar sisi elemen. Untuk implementasinya itu H1 margin sama dengan 20px atau P margin strip left sama dengan 10px, margin right sama dengan 30px. Dari kelompok kami juga membuat desain web, yaitu yang pertama dengan cetak tag HTML dengan judul atau titel dari websitenya yaitu Dinosaurus Blog. Lalu ke bagian header template, bagian subjudul yaitu dengan header 1 dengan kelas judul yaitu Dinosaurus Blog, dengan deskripsi membahas macam-macam makanan khas Indonesia. Lalu yang kedua ada tag div kelas work yaitu bagian menu dengan menu link A yaitu home, yang kedua tutorial, yang ketiga kontak. Lalu juga ada bagian sidebar website yaitu bagian-bagian tab menu yang ada di samping website, yaitu yang pertama ada tutorial dengan deskripsi selamat datang di www.dinosaurus.com. Lalu yang kedua ada berbagi tutorial dengan deskripsi, teman-teman bisa dapat menonton berbagai tutorial di sini dengan menyebutkan ada link YouTube channelnya.
Lalu juga ada bagian untuk content box. Di bagian content box terdapat tulisan atau deskripsi diposting oleh Stegosaurus. Yang kedua memasukkan gambar makanannya, lalu dengan judul soto adalah salah satu menu makanan berkuah yang digemari oleh banyak orang, dan juga deskripsinya. Lalu untuk menu lengkapnya itu buat deskripsi lengkap tentang makanannya tadi, sama untuk display-nya juga deskripsi isi dari kontennya terdapat ada 6. Lalu kemudian ada div ID footer dengan P-Alike Center bertulisan copyright at 2021. Itu untuk menandai bahwa website ini dibuat atau diperbarui pada tahun 2021 dengan penutup tag flash body dan tag flash HTML. Untuk file selanjutnya yaitu CSS demo.css. Di sini yang pertama yaitu mengimport URL https://google-apples.com/css family y open +sans kemudian 400 800 700 600 300. Selanjutnya itu tag body. Tag body di sini untuk mengatur body dari halaman, yaitu mengenai background, margin, font family. Selanjutnya itu HR. HR di sini digunakan untuk membuat garis horizontal yang berupa border 0 background hashtag DBD dengan height 1px. Selanjutnya itu header. Header digunakan untuk mengatur konten pengantar. Yang pertama itu teks link dengan tipe halaman yaitu center atau paragraf. Kemudian colornya yaitu hashtag 232323. Selanjutnya itu header judul. Digunakan untuk mengatur konten judul dengan font size yaitu 17 pt. Selanjutnya itu header deskripsi dengan font size 11 pt. Selanjutnya itu drop. Di sini terdapat nav.menuul untuk mengatur lebar serta warna, yaitu overflow hidden color hashtag FFF style non broad left padding 0 width 650 px margin 000 background biru atau biru. Kemudian WebKit box shadow 1px 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 0px RGBA atau 204 0.55. Kemudian untuk mouse box shadow ini, kemudian box shadow. Selanjutnya itu navigasi.menu URL digunakan untuk mengatur lebar dan menandai list atau daftar. Selanjutnya itu get menu UA digunakan untuk mengatur halaman dan untuk menghapus halaman dengan aturan padding, display, block, font weight 600, font size 16px dengan color hashtag FFF. Kemudian text transform yaitu uppercase, transition L 0,5s case, text decoration none. Kemudian selanjutnya itu navigasi menu UA hover. Di sini digunakan untuk memberikan tanda atau warna apabila kursor diarahkan pada elemen. Selanjutnya itu sidebar. Sidebar digunakan sebagai pelengkap konten utama yang ditampilkan di bagian tengah dengan aturan plot right width 270
5px, kemudian seedbar untuk buget, padding 25px, margin 00 25px, kemudian background hashtag FFF, kemudian border button 2px solid hashtag FFF, kemudian transition L 0,5s cache. Selanjutnya itu seedbar widget hover. Fungsinya itu sama, tetapi digunakan dalam widget hover. Selanjutnya itu seedbar widget H2 terdapat padding 0, margin 0015px, kemudian warna, font size, font weight, dan text transform. Selanjutnya itu seedbar widget P. Ini terdapat font size 14px, kemudian seedbar widget P last child terdapat margin yaitu 0. Selanjutnya yaitu blok atau halaman dengan float left. Selanjutnya itu Content2 terdapat width 600px, kemudian padding 25px, margin 25px auto, kemudian background border 1px solid hashtag DDD, kemudian widget box shadow, mouse box shadow, box shadow. Selanjutnya Content2 untuk image atau gambar, untuk mengatur gambar. Selanjutnya untuk aturannya min width 650px, margin 00 25px sampai 25px, max width 650px. Selanjutnya itu Content2 H1, Content2 P last child, margin 0. Selanjutnya itu Content2 continue lendro. Ini untuk aturannya. Selanjutnya Content2 continue lendro hover diatur dengan margin left 10px, kemudian post info digunakan untuk mengatur post dari informasi pada halaman. Di sini terdapat nav menu UE, navigasi dan menu U ini digunakan untuk mengatur lebar dan menghapus halaman untuk E. Kemudian seedbar sebagai pelengkap konten yang akan ditampilkan di bagian tengah. Selanjutnya itu post info yaitu display none, kemudian Content2 margin 25px auto, continue untuk Content2 untuk gambar. Selanjutnya footer dengan border top 1px solid, padding 20px, background black, margin button. Kemudian untuk footer bagian P, float none, font bold, dan color white. Kami dari kelompok desain pemrograman web membuat program web sederhana yang berjudul Dinosaurus Blog dengan menjelaskan macam-macam makanan khas di Indonesia. Yang pertama, terdapat 3 menu, yaitu home, tutorial, kontak. Selanjutnya ada tab tutorial, ada tab berbagi tutorial. Pada blog Dinosaurus terdapat beberapa postingan. Yang pertama, postingan dari Stegosaurus yang membahas tentang makanan soto. Kemudian, yang diposting oleh Brontosaurus menjelaskan masakan pecel. Selanjutnya, ada yang diposting dari Tyrannosaurus yang membahas tentang gado-gado. Setelah itu, ada yang diposting dari Gorgosaurus yang membahas tentang nasi gegok. Selanjutnya, juga ada yang diposting oleh Spinosaurus yang membahas tentang getuk pisang. Dan yang terakhir, ada dari Wewuerhosaurus yang membahas tentang tahu teks. Nah, itu tadi merupakan isi dari blog Dinosaurus.
Dan di sini terdapat copyright di mana ini diperbarui pada tahun 2021. Sekian dari kelompok kami, apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.